Kalian pernah lihat nggak sih sebuah perusahaan atau sebuah perorangan lah katakanlah, menciptakan sebuah iklan komersial atau iklan untuk produk dan jasa mereka yang pengennya sih lucu gitu, pengennya sih bernuansa komedi, tapi ternyata absurd banget gitu, terkesan garing atau terlalu memaksakan hingga kita lihatnya jadi aneh aja gitu. Meskipun komedi dan iklan komersial memang sudah sangat amat melekat dan diterima dengan baik oleh masyarakat kita, tapi seolah ada penurunan kualitas dari komedi itu sendiri, khususnya dalam konteks daya tahan maupun jangka waktu sebuah jokes dapat bertahan. Jadi bisa dibilang iklan komersial pada era-era sebelumnya menggunakan komedi yang lebih terstruktur hingga memungkinkan untuk tetap bisa menghibur atau tetap dinikmati meskipun orang lain melihatnya kembali dari masa depan. Sementara iklan komersial berjenis komedi pada era saat ini lebih bersifat instan dan memanfaatkan tren kekinian yang dapat dengan sangat amat mudah untuk menjadi basi. Hingga pada akhirnya, efektivitas sebuah iklan komersial hanya bergantung pada sejauh mana sebuah tren atau hal-hal viral itu bisa bertahan. Di sisi yang berbeda, fenomena tersebut juga dipertemukan dengan subjektivitas humor dan komedi yang menyebabkan tujuan dari iklan komersial itu sendiri bisa terganggu. Dimulai dari perdebatan terhadap nilai jokes itu sendiri tentang mana yang lucu dan mana yang tidak lucu gitu, maupun terhadap pesan-pesan yang berusaha disampaikan oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Hingga yang dicari dan diingat dari iklan tersebut ya cuman komedinya aja gitu dan persetan dengan produk atau jasa yang ditawarkan ya kita nggak peduli sama itu, yang penting lucu. Terus kalau ada yang bilang, ngapain sih lu bang mikirin hal kayak gitu. Justru mereka itu bagus gitu, karena bikin iklan yang menghibur buat audiens, jadi netizen nggak kesel atau nggak marah-marah sendiri ketika dipaksa menonton sebuah iklan. Well, soal cara kita menikmati atau menilai fenomena tersebut tentu merupakan hak masing-masing orang ya. Jadi saya jelas nggak punya wewenang untuk mengatur cara pandang seseorang terhadap iklan komedi tersebut. Tapi yang jadi inti video ini adalah kemungkinan akan adanya dampak negatif yang mungkin saja kita lupakan atau kita lewatkan. Jadi mari kita bahas. Ketika sebuah iklan komersial menampilkan komedi sebagai sarana untuk menarik perhatian orang-orang, maka di saat yang bersamaan, mereka kehilangan nilai lain, yakni kualitas informasi yang dibagikan. Jadi, alih-alih menunjukkan kelebihan dari produk atau jasa yang ditawarkan, mereka justru lebih fokus untuk menyajikan unsur komedi pada audiens. Dan meskipun terkadang ya, mereka mengikut sertakan informasi yang lengkap sekalipun tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan, kemungkinan besar informasi tersebut tidak diperdulikan oleh para audiens yang terlanjur fokus pada unsur-unsur komedi di dalamnya. Jadi bisa dibilang hal tersebut merugikan sang penyedia produk atau jasa itu sendiri karena audiens tidak terfokus pada produk atau jasanya yang menyebabkan iklan komersial tersebut justru yang nggak efektif gitu. Kecuali untuk memperkenalkan produk atau brand-brand baru yang sebelumnya nggak pernah dikenal oleh masyarakat, itu mungkin bisa. Kemudian, dalam lingkup masyarakat, apakah ada kerugiannya tersendiri? Well, ya tergantung jenis masyarakatnya ya. Artinya tergantung kita sebagai masyarakat menentukan mana yang bagi diri kita positif dan mana yang bagi diri kita negatif gitu. Seperti yang sebelumnya tadi di awal kita bahas, beberapa masyarakat mungkin beranggapan bahwa hal tersebut adalah sebuah nilai yang positif, yang merupakan bagian dari strategi marketing di era modern saat ini. Jadi bagi mereka semua itu ya sah-sah aja gitu. Tapi tentu ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa hal tersebut dapat melahirkan dampak negatif khususnya saat kita menormalisasikan hal-hal aneh dan melanggar etika demi kepuasan kita semata atau hanya supaya kita terhibur gitu. Contohnya, dengan lahirnya budaya dan kebiasaan masyarakat yang semakin absurd dan nyeleneh, hanya untuk menarik perhatian orang-orang yang bukan tidak mungkin akan kian aneh dan kian aneh lagi ke depannya. Hingga pada akhirnya, kita hidup pada jenis masyarakat yang serba ingin diperhatikan dan haus akan perhatian gitu. Jika Baudrillard menjelaskan dampak dari iklan komersial di masa-masa lalu atau di masa sebelumnya dengan istilah hyperreality yang menyebabkan lahirnya budaya konsumerisme di era-era modern, maka iklan-iklan komersial di masa kini justru mengikuti keinginan masyarakat untuk melepaskan diri mereka dari kebudayaan
yang akhirnya manusia hidup dari satu tren menuju tren lain, dan kebudayaan kita ditentukan oleh perubahan tren itu sendiri. Jadi, kalau iklan pada zaman dulu membohongi diri kita dengan istilah, pakailah barang ini, maka Anda akan semakin kuat, dan Anda akan semakin tinggi, akan semakin putih, dan lain-lain, hal tersebut bertujuan untuk menggeser budaya yang sebelumnya telah kita jalani kepada budaya baru, yakni budaya konsumerisme. Nah, hal tersebut berbeda dengan iklan masa kini, di mana iklan masa kini hanya bisa mengikuti apa yang sedang digemari oleh masyarakat. Karena hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menarik perhatian banyak orang hingga mereka mampu menawarkan produk dan jasanya. Dan itulah tanda bahwa masyarakat modern saat ini sedang tidak memiliki jati diri atau identitas yang kuat, hingga iklan komersial harus jungkir balik untuk mendapatkan perhatian audiens, baik dengan komedi, drama, prank, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan video ini, mungkin nggak ada salahnya dengan jenis iklan komersial berbalut komedi ya. Meskipun komedinya absurd dan nggak berkualitas sekalipun, ya itu terserah mereka. Toh itu hak mereka untuk membuat iklan tersebut gitu. Modal juga modal mereka mungkin. Ya untung dan ruginya juga ya mereka sendiri yang bakal nerima. Tapi kita sebagai masyarakat, terlepas kita termasuk golongan yang pro atau yang kontra terhadap fenomena tersebut, sepatutnya kita menyadari atau mencari tahu alasan di balik keadaan dan perubahan yang kita hadapi, agar kita tidak menjadi sampah yang dipermainkan oleh arus realitas hingga sangat amat mudah dikendalikan oleh fenomena yang kita temui dalam kehidupan. Sekian Kausalata Sangning, sampai jumpa.